karena hamba ingin mendapat yang terbaik dari Engkau. Tolonglah ya Allah Roh Kudus, jaga mulut dan bibir hamba. Dalam nama Yesus, mulai malam ini aku akan berbuah lebat dan nama Tuhan dimuliakan. Ucapkan terima kasih anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tidak punya modal hidup yang baik. Kami juga bukan keturunan orang-orang baik. Tetapi kami mau membuat semuanya menjadi baik hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya demikian mengaminkan. Amin. Haleluya. Para kekasih, dan ini satu hal yang penting sekali ya. Mungkin saya akan bersama saudara melihat sedikit tentang hal ini. Dan ini merupakan sesuatu hal yang luar biasa. Dalam menderita jangan bicara salah. Berapa kali saya sampaikan hal ini. Karena ketika orang menderita, dia sedang mengalami ujian, testing, dia di scanning hidupnya. Dia kena sinar tembus dari sorga. Tuhan melihat semuanya dalam hidupnya. Tubuh, jiwa, dan rohnya. Dia sedang di-scan, saudara. Itu sebab dia membutuhkan sesuatu yang bersih, yang benar, yang lurus. Dia harus menunjukkan, Tuhan, tolong jatuh kasihan sama saya. Saya lagi menderita, Tuhan. Nah, tapi orang yang tidak ngerti rahasia ini, dia sampai lama mengalami penderitaan karena dia mengumbar omongan yang tidak benar. Sebab itu, semua katakan, dalam penderitaan dilarang bicara salah. Ya, saudara, itu penting sekali. Saudara mulai mengajarkan pada anak-anak saudara untuk jujur, tidak boleh bohong, ya, untuk pendek kata harus punya integritas dari sejak mereka masih kanak-kanak sekali. Mereka sudah tahu membedakan mana kanan dan mana kiri, mana boleh, mana tidak boleh. Ya, saudara. Nah, ketika anak ini mulai besar, saudara, dia mulai bisa merekayasa. Saudara, dia mulai bisa merekayasa. Saudara ingat apa kata-kata dari Tuhan kepada Yunus. Ketika Yunus tidak taat kepada perintah Tuhan untuk pergi ke Nineve, tetapi dia pergi ke Tarsus, saudara. Dan ketika itu Tuhan menyadarkan dia dan Tuhan berkata, Yunus, kau mengatakan tunduk dan taat kepadaku. Kau begitu jahat. Kau tahu kota Nineve itu ada 120.000 orang yang belum tahu membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Itu artinya ada 120.000 bayi. Itu kota besar sekali. Ada begitu banyak anak masih kecil yang belum bisa membedakan tangan kanan dan tangan kirinya. Dan engkau rela aku menghukum itu kota. Tega banget kau, Yunus. Jadi saudara, seringkali kita memikirkan apa-apa pokoknya aku selamat dulu deh. Ya, perkara perkataan ini benar apa enggak benar. Ya kadang-kadang aku memang sengaja mengatakan demikian supaya aku selamat, supaya aku dapat untung, supaya aku disanjung, supaya aku jangan sampai dicela atau kena hukuman. Saudara, ingat baik-baik, karena semua perkataan kita itu direkam. Amin. Kita tahu di negara kita yang namanya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, satu super body yang hebat, satu lembaga yang sangat sahih dan otoritasnya amat besar. Dia bisa merekam semua pembicaraan telepon yang dicurigai, ataupun yang disangka, ataupun yang dideteksi 1% saja harus dicurigai bahwa ini pejabat korupsi. Langsung direkam semua pembicaraannya kepada siapapun. Dan kemudian disaring dia punya pembicara. Kok ada ya orang di kantor nyaring pembicaraan kita? Kok ada ya? Ada. Karena negara tidak ingin uangnya hilang begitu saja. Jadi semua percakapan disaring. Ternyata
Kecurigaan 1% benar-benar jadi 75%. Ini gara-gara perkataannya disaring, direkam, saudara. Dan kemudian dimasukkan satu alat yang bisa tahu bahwa ini pembicaraan mau menyuap, mau dapat uang gratifikasi, ataupun mau berbuat sesuatu kejahatan kriminal. Ini mesin bisa memberitahu kepada petugas KPK. Ini orang ini 74% kriminal. Langsung aja pegang. Gak perlu ini yang terus mendengar. Komputer bisa memilah orang baik dan orang tidak baik. Saudara. Jadi di sini kita melihat apalagi Tuhan yang maha kuasa dan maha tahu. Masa dia tidak tahu pembicaraan saya? Masa dia tidak tahu pembicaraan saudara? Kalau kita lagi dalam keadaan yang sulit, keuangan, penyakit, ataupun masalah dalam hidup, dan kita tidak menjaga pembicaraan kita, saudara, tidak ada pertolongan datang dalam hidup kita. Itu sebab kita harus menjaga bicara kita supaya Mazmur 92:13-16 boleh terjadi dalam hidup kita. Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Haleluya. Sebaliknya dalam penderitaan, dalam pencobaan, kita harus mengucap syukur. Tuhan, hamba harusnya marah. Hamba harusnya mundur dari Engkau. Hamba gregetan, hamba emosional Tuhan. Mengarah kepada dendam ini Tuhan. Tapi tidak, hamba mau mengangkat tangan dan membuka hati hamba. Hamba mau bersyukur kepadamu. Saudara, Tuhan jatuh hati. Begitu dia melihat bahwa saudara ini orang yang penuh dengan ucapan syukur kepadanya. Dan saudara, engkau tidak mau bicara yang salah. Karena engkau takut pada rekaman Tuhan. Maka Tuhan pasti cepat membantu saudara. Amin. Siapa yang mau cepat dibantu? Tolong angkat tangannya. Tuhan Yesus, malam hari ini hamba ingin segera keluar dari masalah, musibah, hal-hal negatif. Dalam nama Yesus, Engkau memberi kepada hamba roh hikmat untuk berbicara yang benar, yang menyenangkan hatimu dan membuka pintu sorgamu. Dalam nama Yesus, Engkau memberi kekuatan kepada hamba. Ucapkan terima kasih anak-anak Tuhan. Ini satu kunci rahasia yang penting kau bawa pulang. Haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya demikian mengaminkan. Amin. Haleluya. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, bersyukurlah, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala perkara. Amin. Yang akan kita baca Kolose 1 ayat 12, supaya orang yang mengucap syukur selalu dalam pencobaan bahkan dia mendapat hal yang besar. Kolose 1 ayat yang ke-12. Kolose 1 ayat 12. 1, 2. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi Dia. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Oh saudara, ini agak lain sedikit. Saya dan Anda kadang-kadang mengucap syukur dengan air mata berderai. Karena kita sangat terharu, feeling kita. Kita merasa Tuhan Engkau begitu baik. Itu bagus, itu tidak salah. Cuma lain kesempatan. Saudara perlu mengucap syukur dengan apa? Sukacita. Sukacita. Wah, hebat sekali. Kamu tahu enggak? Tuhan menolong aku, Tuhan menjawab doaku. Bukan terus nangis, tidak.
Engkau cuma mengucap syukur dengan penuh sukacita kepada semua orang. Dan saudara menyaksikan betapa baiknya Tuhan. Ada waktu ketika saudara sendiri, mungkin saudara meneteskan dan berlinang air mata. Jadi mengucap syukur dengan sukacita adalah keluar bersaksi. Katakan keluar bersaksi. Nah, ini betapa pentingnya. Kalau saudara keluar bersaksi, engkau dengan penuh sukacita memberitahu. Saudara tidak mungkin datang di rumah orang, duduk di ruang tamu dan saudara menangis karena saudara menceritakan betapa saudara bersyukur kepada dia untuk anugerah berkat dan pertolongan Tuhan pada saudara. Tidak mungkin. Engkau harus menyaksikan dengan penuh sukacita. Kamu tahu enggak? Aku baru kemarin menerima pertolongan dari Tuhan. Dengan sukacita saudara mengatakan. Ini tidak mungkin saudara alami di dalam kamar, di rumah saudara. Ini hanya saudara bisa ekspresikan sukacita saudara. Bila mana saudara keluar, pergi GSO, gerakan semangati orang. KBT, kerja buat Tuhan. Anjang sana. Saudara, engkau menyembunyikan air matamu. Air mata sukacitamu. Air mata ucapan syukurmu kepada Bapa. Dan sekarang engkau menggantinya dengan sukacita. Mau demikian? Ini penting. Banyak anak-anak Tuhan kurang cepat menerima pertolongan. Saudara, beberapa orang ibu dan bapak di sini sekarang hadir. Saya lihat, saya masih ingat benar. Ketika ada persoalan dan saya menganjurkan coba pergi keluar, mencari jiwa, menguatkan orang lain. Saudara, minggu berikutnya sudah kasih kesaksian sama saya. Sampai saya bengong. Apa yang saya minta ibu atau bapak atau saudara ini lakukan, mereka pergi keluar, mereka beranjang sana. Saudara tahu, Allah berbuat mujizat untuk persoalan mereka. Kenapa? Karena mereka melakukan Kolose 1:12. Mereka pergi keluar, menyatakan dengan sukacita pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Dan apa yang terjadi? Saudara, luar biasa. Orang yang dia kunjungi mendapat bagian dari sorga. Dia istimewa mendapat bagian luar biasa. Amin. Katakan, saya ingin mendapat bagian. Siapa yang ingin dapat bagian? Angkat tangan. Haleluya. Saudara, tolong jangan turun lebih dulu. Kalau saudara menjualkan barang orang, kemudian saudara kira-kira ingin dapat bagian apa tidak? Ya. Sebagian saudara berdagang, jualan, ingin dapat bagian untung apa tidak? Normal. Semua katakan, Tuhan Yesus, hamba mengangkat tangan hamba. Tambahi bagian hamba. Hamba ingin mengucap syukur. Bukan hanya dengan air mata, secara pribadi. Tapi hamba ingin bersyukur kepadamu. Dengan penuh sukacita kepada orang-orang lain. Supaya mereka dan kami sendiri mendapat bagian ilahi tentang keajaiban dan jawaban-jawaban doa. Ya Roh Kudus, tolong kepada hamba. Ucapkan terima kasih kepadanya. Engkau yang mau ambil bagianmu dengan mengucap syukur dengan penuh sukacita. Haleluya. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, kita yang percaya mengaminkan. Amin.